Oke, halo semuanya, kembali lagi bersama kami di PKS Channel Otomotif. Oke guys, sore ini kita lagi nanganin kendaraan Toyota Camry nih dengan mesin 2AZ. Keluhannya itu suara mesin kasar nih guys. Kita mau dengerin dulu seperti apa bunyinya. Ya bang. Oke, ini posisi D. Suara mesinnya seperti ini guys. Oke, sekarang kita coba dengerin dari bawah ya. Nah, di sini terdengar bunyi ker, terutama di bagian karter oli mesin ini guys. Nah, untuk memastikannya kita mau turunin dulu nih balancer shaftnya. Oke, jadi supaya lebih pasti kita turunin aja balancer shaftnya. Kita langsung lihat seperti apa kondisinya. Ini kilometer kendaraan 148.000 ya guys. Oke, langsung aja kita turunin balancer shaftnya. Kita lihat kondisinya seperti apa guys. Yuk. Oke guys, untuk membongkar atau melepas balancer shaft ini kita nggak bisa sembarangan ya. Kita harus lakuin SOP-nya, yaitu pertama posisikan mesin di posisi top ya. Karena kalau mesin nggak di posisi top, nanti pada saat pemasangan itu bisa terbalik guys posisi balancer shaftnya. Ini kita udah topin. Jadi caranya itu putar pulley crankshaft sampai coakan di pulley crankshaft ini berada di 0 derajat nih. Nah, setelah itu baru kita bisa lepas balancer shaft. Namanya ikut. Ya. Turun ya. Banyak strainer. Masih standar sih, tapi nggak cuma ada tandanya.
sendiri. Oke guys, ini balancer shaft udah kita turunin nih. Ada satu hal yang berbeda nih mau kita liatin. Jadi biar teman-teman tahu, ini buat pengalaman juga nih. Ternyata kondisi balancer shaftnya ini nggak oblak, tetapi metalnya ini kemakan nih guys. Nih bisa dilihat dengan saksama. Nih dia, permukaan metalnya ini aus nih guys. Tuh, jadi dia oblak nih. Kelihatan ya? Ada space ya. Yang ini juga sama. Dia aus, kemakan. Jadi ada space tuh. Dia oblak ya guys. Nah, kalau yang sebelah sini ini enggak terlalu parah, cuman emang baret juga nih. Jadi kalau ganti metal ini kita mau ganti satu set nih. Jadi 8 piece. Ini untuk penggantian metal kita harus lihat dulu nih. Dia ada nomornya. Nah, metal ini dia pakai nomor 3 nih guys. Jadi nanti kita mau ganti satu set metalnya. Nah, ini kondisi balancer shaftnya seperti ini guys. Nih kelihatan ya, aus ya, baret tuh. Ini gear balancer shaft nomor 1. Jadi di bagian shaftnya ini dia baret, aus, makanya dari itu dia makan metal. Jadi metalnya ada space. Nah, dia nimbulin bunyi nih. Sama nih nomor 2 juga dia baret nih, parah yang ini tuh. Jadi ini walaupun nggak oblak yang nomor satunya, dia nggak bisa dipakai lagi nih, karena dia udah aus di bagian shaftnya, metalnya kena. Jadi harus kalian ganti juga balancer shaft satu set dan juga metal satu set nih. Nah, ini untuk penyebabnya dikarenakan kemungkinan ya, gimana bang, baut balancer shaftnya itu kayaknya sebelumnya udah pernah dilakukan pembongkaran ya, entah itu penggantian, entah itu pembersihan ya. Tapi kalau dilihat dari fisik ini kayak baru ya. Ini dilihat dari fisik ini baru, belum lama kayaknya. Dia bisa kemakan seperti ini karena efek dari pengencengan bautnya nggak standar. Oh gitu ya. Mungkin nggak di momen, atau mungkin juga pengencangannya nggak rata ya. Kan SOP-nya pengencangannya di momen dengan dilakukan pengencangan silang ya, dari tengah ke pinggir lalu ditambah 90 derajat. Sama dari tengah ke pinggir juga. Kalau misalnya nggak merata, efeknya ya bisa terjadi seperti ini. Ada yang kekencangan, ada yang kekendoran, jadi dia oblak, dia kemakan, jadi aus ya, jadi bunyi. Jadi bunyinya ini bukan dari oblak balancer ya, tapi memang karena shaftnya ini aus, dia makan metal akhirnya. Nah, di metalnya itu ada space, jadi dia oblak nih, bikin bunyi. Nah, jadi kemungkinannya ini karena bautnya momen spesifikasinya itu enggak sesuai SOP ya. SOP-nya itu harus di momen dengan kekencangan 220 kgf terus ditambah lagi guys 90 derajat ya. Kadang ada yang lupa juga tuh SOP-nya, nggak ditambah 90 derajat dan akhirnya efeknya ya bisa kemana-mana, bisa balancernya aus, shaftnya kayak gini nih, karena dia nggak presisi ya, kekencangannya kurang, nggak sesuai momen spesifikasi. Jadi dia bisa bikin part-part lain aus. Housingnya juga bisa kena nih, tapi yang ini nggak sampai kena di housingnya, cuma di metalnya aja. Karena kita pernah nanganin juga tuh yang kena di housingnya, akhirnya dia harus ganti crankcase SC seharga 5.100.000. Oke, lagi kita proses nih guys untuk pembersihan housing, balancer shaft dan juga penggantian metal balancer satu set dan balancer shaft satu set. Nah, ini guys kita Lagi nyoba housing. Coba housing nih. Housingnya kena apa enggak nih, pakai metal yang bagus ya, yang masih lumayan bagus tuh. Nggak oblak ya bang. Nah, kalau pakai metal yang lama tuh. Nah, dia oblak tuh. Ini kan sebelumnya metalnya yang aus ya, yang ini nih.
yang aus. Nah kita tukar nih pakai metal yang agak mendingan, ternyata dia nggak oblak tuh, jadi housingnya aman, cuma metalnya aja yang aus. Metal awalnya Tuh coba bang, nggak kelihatan bang. Nah tuh, jadi kalau metal aus tuh kayak gini nih, jadi oblak sih guys. Makanya dia bisa nimbulin bunyi juga nih dari sini ya. Oke, kita harus ganti nih metalnya. Metal balancer ini ada 8 piece ya guys. Di housing balancer 1, terus di crankcase-nya 1. Nah sekarang kita liatin ya metal yang di crankcase sama kondisi crankcase-nya juga kayak gimana, biar teman-teman tahu nih. Ya ini guys, ini crankcase tempat dudukan balancer, ketemu ring gear di sini nih, ketemu gear crankshaft di sini nih. Nah ini kondisi metalnya sama, di sini juga aus nih, kelihatan nggak? Tuh ini metal yang aus nih, dia oblak juga tuh. Kalau yang ini kan mendingan dia nggak oblak nih, tapi yang ini dia oblak nih. Tuh. Jadi kita harus ganti satu set nih metalnya, 8 piece, di bawah 4, di atas 4 nih. Oke guys, jadi buat pengalaman kayak gitu ya. Ternyata metal ini juga harus diganti nih kalau udah aus. Penyebabnya bisa dari baut balancer, pengencangannya nggak sesuai SOP, jadi dia nggak presisi, ada space, dan akhirnya kemakan lah nih di bagian metalnya. Kalau udah kayak gini dia harus ganti metal satu set, dan juga balancer shaft satu set. Oke guys. Oke guys, kita mau masang nih balancer shaft sama metal balancernya. Ini kita baru pasang malam-malam karena barangnya baru datang nih guys. Nah ini kita lihat dulu ya, pertama metal yang lama nih, kalau digerakin kayak gini karena dia aus, dia goyang nih guys, ada space ya. Nah kita bandingin setelah dipasang metal yang baru. Ini kita pasang metal yang baru. Nah dia presisi nih guys, nggak gerak sama sekali nih. Nah bagus ya, ini karena metalnya aus, jadi dia ada space di sini guys, makanya bikin bunyi tuh. Iya, saya kan pakai wuling om. Iya. Jadi agak sedikit unitnya unit baru sih, cuman kalau misalkan koplingnya diinjek tuh kayak halus gitu kan, Iya. mesin. Tapi kalau misalkan nggak diinjek tuh kayak gitu, ada dikit gitu. bunyi bearing kopling biasanya. Oh, bearing kopling. Release bearing. Iya, release bearing namanya. Oh, release bearing. Kalau ditekan hilang, Iya, ditekan hilang. kalau bebas dia bunyi gitu. Agak gitu. Iya, Release bearing penyakitnya. release bearing. Nah ini guys, kita udah Biasanya pasang ya yang baru, ini nggak gerak sama sekali nih. Enggak. Belum. Tuh, bagus, presisi guys. Kita kasih pelumasan di sini. Nah baru kita pasang balancer shaft yang baru nih guys. Ini balancer shaft nomor 1 yang double gear, kondisinya rigid, kaku.
visual dari gearnya juga bagus ya guys. Oke, ini balancer sub nomor 2 yang 1 gear. Nah, kita pasang yuk. Oke guys, kita pasang balancer sub yang baru. Oke guys, ini balancer udah kita setting di posisi top. Jadi posisi topnya kayak gini guys. Titik di atas, ada garis di samping, tanda bulat di tengah ya. Jadi otomatis bandulnya ada di bawah. Metal udah diganti yang baru, 1 set atas bawah 8 piece. Sekarang kondisinya udah bagus semua guys. Tinggal kita pasang ke crankcase yuk. Tengah dulu ya. Abang sini aja. Enggak. Latihan apa langsung nih? Langsung ya. Oh, bukan di situ.
terang. Kalau diusut mah susah juga, udah seminggu. Masalah Seluruh dikit. Udah. Ini udah bebas. itu yang dulu Muter tuh. Muter. bilang ACS Dempet nggak sih di sini? Enggak jauh kok itu. Jauh aja. Pegang muter dikit ya. Nah. Jauh ya pasti. Udah. Kayak lu tahan segini, gue masang baut yang ada tanaman. Tak. Gak tahu. Innova bensin. Bocoran Innova. Oke guys, kita udah selesai nih ganti balancer shaft dan juga metal balancer ya, satu set. Nah ini kita mau cek ulang suara mesinnya seperti apa. Yuk starter. Oke guys, kita dengarkan suara mesinnya. Ya. Ya sip. Oke guys, jadi sekarang suara mesinnya jauh lebih halus ya dibanding awal sebelum kita ganti balancer shaft dan juga metal ya. Untuk kasus kali ini yang menyebabkan bunyi kasar yaitu karena metalnya udah aus ya. Itu kemungkinan dikarenakan pengencangan baut balancer shaft itu tidak sesuai momen spesifikasi. Makanya dari itu posisi balancer shaft nggak presisi. Nah akhirnya dia makan ke metal balancer. Nah dari metal balancer aus itulah ada space pergerakan di bagian metal ya yang menimbulkan bunyi kasar. Makanya dari itu untuk penggantian balancer shaft kita tidak bisa sembarangan, harus mengetahui SOP-nya dengan cara melakukan momen spesifikasi pada baut balancer. Momennya itu 220 kgf. Setelah itu ditambah 90 derajat guys. Karena kalau nggak sesuai SOP bisa mengakibatkan efek yang menimbulkan keausan di bagian part lain seperti metal ya. Efeknya lumayan bahaya kalau tidak sesuai momen spesifikasi ketika mengencangkan baut balancer shaft. Oke, seperti itu dulu untuk video kita kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Nyalakan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan video-video menarik dan informatif lainnya. Ya, apabila ada request service atau penggantian balancer, bisa hubungi nomor kita di deskripsi guys. Sekian, semoga bermanfaat. Terima kasih.